Pemirsa, alibi Inspektur Jenderal Teddy Minahasa ingin menjebak Linda Puji Astuti alias Anita Cepu, istri sirinya, dalam teknik undercover dengan menggunakan barang bukti sabu yang disita dari kasus lain. Menurut saksi, ahli koordinator kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Purna Ahwilutan, secara aturan dilarang. Teknik penjebakan yang benar adalah dengan undercover buying atau pembelian terselubung. Katanya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 6 Maret 2023. Kalau misalnya menjebak dengan barang bukti dari kasus lain, kemudian barang bukti sampai ke orang lain terus ditangkap, barang bukti yang ditangkap adalah milik penyidik sendiri. Jadi, tidak ada gunanya untuk penyidik, sambung Ahwilutan. Selain itu, secara aturan hukum, barang bukti yang disita harus segera dimusnahkan selambatnya dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari kemudian dengan alasan yang jelas. Bukti yang sudah disita tidak dapat digunakan kembali untuk apalagi untuk tugas penjebakan berikutnya. Betul teori itu, tetapi ini kan baru tataran rencana pinjam. Kalau yang mau meminjamkan itu tidak mengizinkan, bagaimana pendapat ahli? Aturan tetap nggak boleh, Pak. Iya, aturan tidak boleh. Tetapi kan rencana meminjam. Kalau yang meminjamkan itu tidak meminjamkan, itu ketentuannya bagaimana? Menurut pendapat ahli. Ya, kita harus kembali ke aturan. Karena kita kalau melihat manusia kan repot. Aturannya memang tidak boleh. Baik. Walaupun masih rencananya, aturannya tidak boleh. Begitu. Baik. Yang lain. Jadi di Undang-Undang Narkotik itu mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 76, 22 97, dan 35 29, rencana pun tidak boleh di dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi merencanakan saja udah nggak boleh, apalagi melaksanakan. Itu Undang-Undang Narkotika. Itu salah satu pasal yang kunci yang harus kita pegang di Undang-Undang Narkotika. Jadi nggak ada orang rencana coba-coba pakai sabu, nggak ada. Coba-coba tangkap. Oh, iya. Oke. Itu kuncinya, Pak. Baik. Jadi tidak ada rencana pun tidak boleh. Begitu pula terkait bukti perintah Teddy Minahasa kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiradegara untuk menukar 10 kg sabu dari total barang bukti sabu 41 kg lebih yang disitanya itu dengan tawas. Juga dibongkar oleh saksi ahli forensik digital Rujit Kuswinoto hasil percakapan lewat WhatsApp. Uji laboratorium pembanding antara Bukit Tinggi dengan Jakarta yang saksi ahli tadi katakan signature tadi, drug signature. Apabila itu tidak dilakukan di dalam proses penyidikan maupun penuntutan, baik berupa uji perbandingannya juga termasuk berita acara perbandingan laboratorium itu tidak ada, bagaimana implikasi hukumnya terhadap berkas perkara itu? Jadi tadi saya sudah katakan wajib ada. Cuman ini kan kebetulan di Kota Bukit Tinggi, Pak. Mungkin sarana-sarana laboratorium yang ada hanya Balai POM. Kecuali di Jakarta. Di Jakarta lab banyak. Kita bisa ada laboratorium Kementerian Mabes, ada laboratorium BNN, ada laboratorium Pusat POM. Tapi kalau di Bukit Tinggi mungkin yang paling jago ya hanya lab Balai POM. Sebab dari polisi pun kita nggak punya. Begini, Jenderal, menurut saksi penyidik dari Polres Bukit Tinggi di dalam ruang sidang ini mengatakan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya sudah mengambil sampel barang bukti yang ada di pengadilan atau kejaksaan di Bukit Tinggi. Dodi akhirnya menukar 5 kg sabu dengan tawas.
Dari 1 kilogram sabu yang sudah terjual di Jakarta, Linda alias Anita menerima 60 juta rupiah dari penjualan narkotika tersebut. Sedangkan Dodi tidak mendapatkan apapun. Karena uang penjualan sabu sebesar 300 juta rupiah yang kemudian dirupakan dolar Singapura tersebut diberikan ke Teddy yang waktu itu masih Kapolda Sumatera Barat di rumahnya. Namun, lagi-lagi terdakwa Teddy beralibi tidak menerima uang tersebut. Hingga Ketua Majelis Hakim, John Sarman Saragih mengingatkan beberapa kali kepada Teddy bahwa dia disumpah. Maksudnya, agar berkata sejujur-jujurnya. Ada Dodi menyerahkan uang kepada saudara? Saya tidak bisa menginterpretasikan itu uang apa tidak, tapi dalam keterangan saya yang inisiatif menjelaskan kepada penyidik bahwa saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya pada saat kita ngobrol. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu, saya bilang bawa aja mas. Dan kemudian dibawa kembali. Lalu ketika peristiwa ini terungkap, saya yang menyerahkan CCTV rumah saya kepada penyidik. Lalu penyidik menyita. Demikian yang mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak yang mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang ditaruh di atas. Apakah diberitahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang, dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba saya ingatkan sekali lagi. Iya. Tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu. Saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak ya. Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang? Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang. Nggak disebutkan waktu itu oleh Dodi. Itu dibawanya itu untuk apa? Nah, itu kan atasan langsung, atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu, tentu ditanya apa itu. Nah, Tidak. Saudara tanya waktu itu. Tidak yang mulia, tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut. Tidak seperti itu. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah yang mulia. Saudara itu dibawa kembali. Betul yang mulia. Silakan. Kalian berdua berbeda pendapat. Tapi semuanya tercatat. Ya.